warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, saya Uswatun Nisa dari kelompok 24 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak Teknologi Terhadap Psikologi Belajar Peserta Didik dan Peran Guru Bahasa Arab dalam Mengatasi Tantangan Psikologi di Era Digital. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Proses belajar mengajar kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas saja, melainkan telah bertransformasi atau telah berkembang menjadi pembelajaran berbasis digital. Peserta didik atau siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar melalui internet, platform e-learning, atau serta dari sosial media pendidikan. Namun, di balik kemudahan tersebut muncullah berbagai tantangan baru yang berkaitan dengan psikologi belajar peserta didik. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap psikologi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, apa saja tantangan psikologis yang muncul akibat penggunaan teknologi, akibat penggunaan gadget dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran guru bahasa Arab dalam mengatasi tantangan psikologis peserta didik di era digital. Oke, next. Tujuan dari makalah ini, yang pertama, untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif teknologi terhadap psikologi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tantangan psikologis yang dialami peserta didik dalam pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang ketiga, untuk menjelaskan strategi dan peran guru bahasa Arab dalam mengatasi tantangan psikologi di era digital. Baik, kita masuk di pembahasan. Perkembangan teknologi dalam pendidikan dan tantangannya. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan teknologi dalam pendidikan itu sangat pesat. Mulai dari penggunaan proyektor hingga kecerdasan buatan atau AI atau ChatGPT dan sejenisnya, dan realitas virtual yang menciptakan pengalaman belajar baru. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri adanya tantangan psikologis yang dihadapi peserta didik yang secara langsung itu memengaruhi motivasi, konsentrasi, dan prestasi belajar. Dampak positif dan negatif teknologi dalam dunia pendidikan. Oke, dampak positifnya adalah meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan media sosial interaktif seperti video, aplikasi kuis, dan simulasi berbasis digital membuat pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, kemandirian belajar. Peserta didik dapat mengakses berbagai sumber informasi tanpa bergantung penuh dengan guru. Jadi, walaupun waktu belajar di sekolah telah usai, siswa dapat belajar lewat rumah dengan adanya teknologi. Kemudian, yang ketiga, fleksibilitas waktu dan tempat. Ya, jadi pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi sangat mudah diakses. Kemudian dampak negatif. Dampak negatifnya dari teknologi ini adalah menurunnya konsentrasi belajar bagi para siswa. Paparan media sosial dan hiburan digital menyebabkan peserta didik sulit untuk fokus belajar. Kemudian, ketergantungan terhadap teknologi. Peserta didik atau siswa cenderung malas berpikir kritis karena bergantung pada hasil instan dan internet. Kemudian yang ketiga, menurunnya interaksi sosial. Komunikasi langsung antar peserta didik dan guru itu menjadi berkurang dengan adanya teknologi. Kemudian mempengaruhi perkembangan sosial dan emosionalnya. Jadi dampak buruk dari gadget itu dapat mempengaruhi bagaimana siswa bersosialisasi, berinteraksi kepada guru maupun teman-temannya. Kemudian yang keempat, FOMO atau fear of missing out. Nah, FOMO ini adalah ketakutan tertinggal dari tren digital yang mengganggu fokus belajar. Yang sekarang ini marak-maraknya ya, anak-anak sekolah
anak SD, anak SMP yang takut ketinggalan tren-tren yang ada di sosial media, memang itu yang mereka lihat di TikTok, dari Instagram. Sama seperti kemarin itu viralnya Labubu. Nah, Labubu itu boneka-boneka yang sekecil ini, tapi itu sangat-sangat berdampak ke anak-anak, bukan cuma anak-anak, remaja, orang dewasa, semua orang mau beli Labubu. Nah, Labubu ini karena viral maka harganya naik. Harganya itu melonjak bisa sampai berjuta-juta, yang sampai 2 juta gitu. Coba bayangkan dampak buruk dari teknologi ini, karena itu FOMO. Jadi apa yang viral semua mau dibeli, semua mau dimiliki. Bayangkan kalau misal anak SD atau anak SMP yang intinya mereka itu belum punya uang sendiri, kemudian virallah Labubu ini yang harganya itu sampai juta-juta. Dari mana mereka mau mendapatkan uang untuk membeli boneka tersebut? Pasti minta lagi di orang tuanya, ya. Itu sangat-sangat tidak baik. And then kesimpulan dari makalah saya adalah perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap psikologi belajar siswa. Meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, namun juga memunculkan berbagai tantangan psikologis seperti stres digital, penurunan motivasi, dan gangguan konsentrasi. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing psikologis untuk membantu peserta didik menghadapi dampak negatif teknologi dengan pendekatan yang humanis tentu saja dan berbasis nilai-nilai Islam. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang seimbang antara kemajuan teknologi dan kesehatan psikologis para siswa. And then saya akan memberikan saran bagi peserta didik, guru bahasa Arab, lembaga pendidikan, dan juga orang tua. Saran untuk siswa yaitu hendaknya siswa menggunakan teknologi secara bijak dan proporsional. Kalau sudah selesai pelajarannya, HP-nya disimpan saja atau gunakan HP secukupnya. Jangan berlarut-larut. Jangan yang gunakan HP sampai scroll terus sampai tengah malam, kemudian begadang, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, bagi guru bahasa Arab, guru diharapkan mampu menguasai teknologi pembelajaran agar dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dan interaktif. Jadi, untuk guru, mungkin kalian bisa mencari ide sesuatu atau cara mengajar yang lebih menarik di internet, kemudian kalian aplikasikan ke para siswa supaya mereka tidak bosan dengan pembelajaran bahasa Arab. Ketiga, bagi lembaga pendidikan bahasa Arab, sekolah atau madrasah perlu menyediakan pelatihan dan fasilitas digital yang memadai bagi guru dan peserta didik. Jadi sekolah itu sebaiknya mungkin wajib menyediakan fasilitas untuk guru dan juga untuk siswa. Kalau untuk guru seperti pelatihan pemakaian teknologi seperti misalnya pelatihan bagaimana menggunakan komputer atau desain seperti itu. Kemudian fasilitas yang berhak didapatkan oleh siswa adalah contohnya seperti mungkin smart TV agar memudahkan proses belajar mengajar ketika di kelas seperti itu, dan juga agar lebih menarik perhatian para siswa. Kemudian yang keempat, bagi orang tua sangat diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi serta mendampingi anak ketika menggunakan gadgetnya. Jadi orang tua jangan kalian sekedar kasih saja HP, ya. Jadi pastikan kita itu memantau anak agar tidak sembarang mengakses, karena sudah banyak sekali kasus anak sekolah, anak SD, anak
SMP itu yang melakukan pencabulan atau kasus seksualitas begitu. Karena apa? Karena tontonannya mungkin, ya tontonannya, entah itu apa yang didapatkan dari gadgetnya, apa yang dia lihat. Karena sekarang itu apa-apa sangat-sangat mudah untuk diakses. Jadi kalau orang tua tidak berperan penting di sini, anak bisa saja tersesat. Sekian dari presentasi saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa silakan bertanya. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.